Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Sport, masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Baik, seperti biasa, sebelum saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan sahabat yang sudah subscribe dan menonton di channel YouTube saya. Semoga kebaikannya dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rezeki yang banyak, barokah dan berlimpah. Amin ya Rabbal 'Alamin. Dan kita doakan juga sama-sama saudara-saudara kita yang sedang timpa musibah, yang sedang sakit. Semoga Allah mengangkat musibah dan sakitnya, dan almarhumah Ibu Tuti dan Amelia dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita support terus kepolisian Indonesia, juga khususnya kepolisian Polda Jabar. Semoga cepat terungkap kasus ini. Apakah kasus ini akan terungkap? Kasus Subang, apakah akan terungkap? Pertanyaan itu tentu pertanyaan yakin akan disampaikan, tetapi pertanyaan pesimis pun jawabannya juga akan muncul karena 10 bulan belum terungkap. Apa yang membuat begitu alot dan tidak bisa diangkat bahwa kasus ini akan terungkap? Kita ketahui ada beberapa poin yang menjadikan adanya dua alat bukti yang kuat, yaitu ada keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat, dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat kriteria yang mana yang bisa masuk kepada alat dua bukti yang kuat. Kalau kasus Subang ini kita ketahui tidak adanya saksi yang melihat langsung peristiwa eksekusinya. Tidak ada saksi yang melihat. Tentunya hanya pelaku-pelaku saja yang tahu di sana. Kenapa? Karena tidak adanya CCTV di dalam rumah tersebut. Atau tidak ada CCTV yang melihat langsung pengeksekusian. Itulah yang membuat kasus ini begitu alot, belum bisa terungkap. Bagaimana dengan keterangan daripada kepolisian? Adanya beberapa saksi yang sudah diperiksa banyak, lebih dari 100. Adanya barang bukti yang begitu banyak. Adanya juga 10 TKP. Adanya juga para ahli diturunkan. Ini pun masih belum bisa mengungkap kasus ini. Pada saat polisi mau melemparkan berkas perkara kepada pihak pengadilan, kejaksaan, tentunya dibutuhkan dua alat bukti yang kuat. Yang dikhawatirkan oleh pihak kepolisian adalah pada saat berkas dilemparkan kepada pihak kejaksaan, setelah diteliti oleh pihak jaksa, karena tidak kuat, yang dikhawatirkan dikembalikan kembali berkas perkara itu. Tentunya berkas perkara kalau sudah ada penentuan tersangka. Nah, di manakah letak beratnya? Ya tadi tidak adanya CCTV yang melihat, tidak adanya saksi yang melihat kejadiannya. Bagaimana dengan adanya peristiwa-peristiwa satu hari setelah kejadian, baik di tanggal 18 maupun di tanggal 19. Oke lah, katakan misalkan sekarang di tanggal 19 katanya adanya orang yang masuk ke dalam TKP kemudian menguras bak mandi. Adanya orang-orang yang masuk ke TKP sore harinya mengambil kucing, kemudian mengambil full golf, kemudian membawa mobil Yaris. Apakah poin-poin yang di tanggal 19 itu akan menuju ke arah tersangka? Itu sangat-sangat menurut saya pribadi ya, bukan karena benar tidak. Karena kalau argumentasi secara pribadi kan bisa benar dan bisa juga semuanya salah. Itu hanya asumsi saya. Sangat berat ini untuk ke arah tersangka. Karena tidak adanya jalur kepada pengeksekusian.
sekalipun hanya bisa dijadikan sebagai petunjuk, tapi hanya sebagai petunjuk saja. Kalau misalkan contohlah sekarang masalah Banpol, kemudian Banpol masuk ke dalam TKP bersama saksi Danu, dikejar terus tujuannya apa, maksud tujuan siapa yang menyuruhnya juga apakah ada yang menyuruh lagi, terus dikejar, tetapi ini tidak mengarah kepada bentuk tersangkanya, tidak ada pengeksekusiannya. Nanti akan mentok-mentok juga ujungnya. Masalah tanggal 19 sorenya, ngambil katakanlah masuk ke dalam TKP beberapa saksi, kemudian membawa mobil Yaris, kemudian membawa beberapa barang yang di dalam, itu pun untuk mengarah ke tersangka sangat kecil, tipis kemungkinan. Karena tetap akan dikejar walau sama pihak kepolisian, tapi ujungnya akan mentok. Karena kenapa? Apakah ini bisa dijadikan sebagai alat bukti yang kuat? Kalau sudah alat bukti yang kuat, udah pasti dilempar sama pihak kepolisian kepada pihak pengadilan. Sudah jauh-jauh hari. Berarti hal-hal seperti Banpol, hal-hal seperti yang tanggal 19, itu pun tidak akan dianggap tidak akan kuat oleh pihak kepolisian untuk bisa dilemparkan berkas kepada kejaksaan. Kemudian Bang Fred, gimana masalah ada DNA katanya itu? DNA puntung rokok. Sekarang katakanlah DNA puntung rokok. Sekarang yang merokok di TKP itu kan bukan hanya satu orang. Ya katakanlah ada DNA salah satu saksi di situ. Ya, ada DNA salah satu saksi. Tapi kan yang merokok di sana bukan hanya satu orang. Dan rokoknya pasti puntungnya banyak, gitu kan? Dan apakah puntung rokok itu bisa diketahui tanggalnya, jamnya, bahwa DNA itu, puntung rokok itu misalkan puntung rokok si A dihisapnya tanggal sekian, jam sekian, kan nggak bisa. Ya, hanya bisa DNA itu mengarah kepada seseorangnya. Tapi kalau misalkan puntung rokok itu dihisapnya misalkan sudah jauh-jauh hari sebelum kejadian, kan bisa saja. Karena tidak bisa diketahui puntung rokok itu kapan dihisapnya, kapan di tanggal berapa, jam berapa, nggak bisa dideteksi DNA-nya. Walaupun misalkan DNA-nya dengan seseorang. Karena tidak berhubungan dengan kejadian. Sidik jari, ada misalkan beberapa saksi, hanya sebagai petunjuk saja. Karena apa? Pada saat ditanya misalkan ada sidik jarinya Pak Yosef, sidik jarinya misalkan Danu, sidik jarinya misalkan Yoris, itu kan akan dijawab ya, karena mereka tiap hari juga di sana. Mereka sering berlakukan kegiatan di rumah itu. Justru kalau nggak ada sidik jari di luar orang-orang keluarga, nah itu baru bisa dicurigai. Kalau sidik jarinya Pak Yosef, sidik jarinya Yoris, sidik jarinya Danu, karena mereka kan memang sering datang ke rumah itu, ya kan? Nah, itu pun jadi kendala dari pihak kepolisian. Tidak adanya alat-alat atau barang atau alat yang bekas pengeksekusian. Kalaupun misalkan ada, katanya semacam itu pencucian, ya, tidak ada sidik jari, ya. Sekali lagi, sidik jari yang tadi saya sebutkan itu memang agak susah, karena alibinya adalah bahwa mereka adalah orang-orang keluarga di situ. Nggak bisa juga, karena aktivitas mereka kan di situ. Katakanlah sekarang misalkan ada sidik jarinya Yoris di mobil Alphard, ya karena mobil Yaris sering dipakai sama Yoris. Walaupun kita ketahui malah tidak ada sidik jarinya Yoris di TKP, ya. Nah seperti itu. Itu pun susah untuk bisa dijadikan sebagai alat bukti. Dan itu polisi juga hati-hati dalam untuk mengembangkan ini sehingga bisa dijadikan berkas perkara kepada pengadilan, itu sangat hati-hati. Apalagi yang krusial misalkan Danu, misalkan kalau misalkan iya jam 3 pagi subuh melihat seseorang katanya, ya. Kalaupun misalkan ini diiyahkan gitu, ya. Ada misalkan beneran, misalkan sekali kalau bener melihatnya di mana? Kalau melihatnya hanya di lingkungan TKP saja, katakanlah melihatnya di sebelah rumah TKP atau melewat situ, itu pun susah untuk bisa jadikan itu sebagai tersangka karena tidak melihat eksekusinya. Kecuali kalau Danu jam 3 pagi, Danu melihat, misalkan kalau benar, Danu melihat si A itu menghantam korban. Danu melihat si B menggayungkan
apa yang bekas penyucian tuh. Nah, kecuali kalau begitu, kalau melihat kejadian eksekusinya, nah itu baru bisa kuat. Tapi kalau misalnya melihat dia lewat ke depan TKP, wah susah. Nggak bisa jadikan itu sebagai alat bukti yang kuat, karena banyak alibi yang disampaikan. Bisa aja bilang, saya lewat ke sana mau berangkat ke pasar, apalagi jam 3 pagi ya. Bisa saja seperti itu kan, walaupun nanti bisa dikejar oleh pihak kepolisian. Datangnya dari mana, kemudian dipersamakan ketemunya di mana, dipersamakan dengan orang yang pernah ketemu ada. Walaupun itu dikejar sama pihak kepolisian, tapi tetap susah untuk bisa dijadikan alat bukti yang kuat. Ya, walaupun ada indikasi-indikasi ke arah, wah si ini datang nih si saksi itu, ada beberapa orang yang datang ke TKP, ada pergerakan jam 3 pagi atau jam 12 malam, seseorang terlihat misalkan ya seperti itu. Itu pun tidak bisa dijadikan sebagai ke arah tersangka, jauh. Ya, karena tidak melakukan eksekusinya. Walaupun bisa dikejar sama pihak kepolisian, sekali bisa dikejar. Jam 3 kamu ngapain misalkan, berangkat ke situ ngapain, berawal dari mana, ketemu di mana, ketemu sama siapa aja. Tapi tetap tidak bisa menjadikan sebagai alat bukti yang kuat kalau dia bukan tidak mengeksekusi, hanya sebatas itu saja. Polisi juga mau menjadikan tersangka itu kan hati-hati juga, jangan sampai nanti sekali lagi salah dan dikembalikan berkas perkara oleh pihak kejaksaan. Terus gimana dong bisa terungkapnya kasus ini kalau begitu? Susah sekali ya, karena memang satu adalah tidak adanya di TKP itu barang-barang bukti yang sifatnya kepada darah. Misalkan kalau misalkan ada darah yang menempel atau misalkan gini, adanya misalkan pada saat misalkan ya di kuku, kalau sempat dianulir ya, kalau misalkan di kuku korban itu tiba-tiba ada kulit yang menempel bekas cakaran misalkan ya, kemudian si pelaku itu dicakar oleh almarhum, kemudian nempel kulitnya di kuku, itu bisa jadi seperti itu ya, karena itu DNA kuat di sana. Tapi kan sempat itu baru isu saja waktu itu sempat muncul itu ya. Bagaimana bisa terungkapnya adalah satu, bila mana tiba-tiba muncul salah seorang saksi yang tiba-tiba muncul, dia mengatakan bahwa saya melihat seseorang melakukan eksekusi. Nah, pasti didalami juga oleh pihak kepolisian. Anda melihatnya dari mana? Siapa saja yang dilihat? Kemudian dilakukannya apa saja? Kemudian ada jeritan tidak dari korban? Kemudian korban lari kemana? Kalau kemana, itu terus dikejar. Kalau misalkan kata kepolisian, wah ini kena, baru bisa dijadikan si itu tersangka. Atau dari mana? Yaitu adanya pengakuan dari salah seorang pelaku. Katakanlah kalau misalkan ini pelakunya ada lebih dari satu orang, tiba-tiba dari salah seorangnya yang mengaku, kemudian dia menjelaskan tentang pergerakan-pergerakan pelaku di sana, itu bisa dijadikan alat bukti yang kuat. Kalau tidak ada itu, sangat berat sekali. Berarti jawabannya sekarang kita menunggu adalah pengakuan dari salah seorang pelaku, dan pelakunya mau tobat ya, baru dia mengaku. Tapi apakah mungkin itu? Secara kasat mata sangat-sangat tidak mungkin. Karena apa? Konsekuensinya daripada pengakuan ini adalah hukuman yang sangat berat. Jadi kita pesimis kasus ini akan terungkap. Optimisnya, semoga campur tangan Tuhan akan ikut dalam kasus ini, atau bisa saja si pelaku dalam suatu saat dia melakukan kejahatan lagi, dan pada saat itu ketangkap, kemudian dia mengaku bahwa dia pernah melakukan ini. Itu pun bisa seperti itu. Jadi untuk sementara kita pesimis kasus ini bisa terbongkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.